Datang ibu-ibu, sudah makan malam semuanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, selamat malam yang kami hormati Pak Papai, Pak Farman, kemudian tim dari Scrum juga, Bapak Ibu dari provinsi yang hari ini juga hadir. Kami ucapkan selamat malam. Si Mimin lagi ngidam. Cakep. Ngidamnya beli baju oranye. Cakep. Selamat datang di EDM ERKAM yang makin lama makin keren. Tepuk tangan. Aku berdiri dari mandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Mama kerasa membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. Mohon dengan umat untuk berkenan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini sampai tanggal 22 berjalan dengan lancar dan dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang akan meningkatkan layanan kita kepada anak didik, lembaga dan generasi yang kita cintai ini. Ini adil qabul al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakiri hamdan alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il wa taqdi lana biha jami'al wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa qaddam. Allahumma salli ala muslim salimna aulatana salimna talamina salimna barakatuna musayyid. Allahumma ja'al aulatana wa talamina wa adana min ahli ilmi wal khair wa qawli hamil ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik maqasidana waqti hawajana. Allahumma kfa'na min al-bala wa yadfa ghair. Allahumma kshifana min al-bala wa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha Fatimah sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biyatil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Allahumma billahi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Papai Supriyatna selaku koordinator komponen 1 sekaligus Kasubdit KSKK. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga para tamu undangan, teman-teman dari TPU. Di sini ada 3 orang yang kita undang ya, masing-masing dari provinsi yang terdiri dari
ketua PCU yang dihadir langsung oleh ketua PCU-nya, Bapak atau Ibu Kabid atau ada yang mewakili. Kemudian juga admin EDMRKAM Provinsi. Dan satu lagi yang kita undang adalah ketua Pokjawas di provinsinya. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati teman-teman konsultan PMU dan tim support dari PMU, dan tidak lupa juga teman-teman programmer atau yang dikenal dengan tim Scrum atau sekarang disebut dengan tim incremental ya. Kemudian tim KSKK Kemenag, dalam ini ada Mas Panji. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati teman-teman dari tim inti nasional, Pak Fauzi, Mbak Mei, Mbak Aning, ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sekalian, Pak Papai, sebelum arahan dan pembukaan, izinkan saya menyampaikan beberapa progres untuk kegiatan komponen 1. Jadi tidak hanya kegiatan ini saja, tapi kegiatan lain Pak, komponen 1. Jadi memasuki pertengahan Agustus ini, semua kegiatan komponen 1 itu mungkin semua kegiatan di PMU barangkali Pak Papai, Bapak Ibu semua sudah pakai embel-embel akhir. Jadi yang benar-benar sudah berakhir itu Bintek EDMRKAM. Ya. Dengan selesainya Bintek batch 4 tambahan kemarin terakhir itu di Sumatera Selatan ya, Mas Obi ya. Selesai kegiatan Bintek EDMRKAM kita. Ada sekitar 56.000 madrasah yang kita Bintek. Dan mungkin ada sekitar 200.000 user yang sudah punya, baik dari pusat, provinsi, kabupaten kota sampai dengan madrasah. Khususnya untuk pengajuan BOS ya. Jadi kalau boleh kami sampaikan Pak Papai, saat ini Pak Papai sudah punya tim yang komplit kalau menurut saya Pak, untuk pengajuan BOS 2025 kalau ingin dimantapkan menggunakan aplikasi EDMRKAM. Kita punya tim yang menurut saya sangat mumpuni, solid dari sisi kapasitas dan komitmen ya. Mulai dari level pusat, kemudian dari level provinsi, level kabupaten kota hingga madrasah. Saya waktu Bintek batch 4 dan batch 4 tambahan itu turun di beberapa provinsi. Jadi saya melihat langsung bagaimana teman-teman provinsi berkolaborasi dengan beberapa teman kabupaten kota yang ditunjuk sebagai pengajar dalam mendeliver materi substansi. Sangat baik menurut saya, sangat baik. Terima kasih teman-teman semua. Itu untuk Bintek EDMRKAM Pak. Kemudian yang saat ini sedang berlangsung adalah diseminasi hasil analisa EDM, kemudian pendampingan analisa laporan yang dihasilkan oleh RKAM. Jadi yang didiseminasikan itu adalah hasil analisa EDM yang 2 bulan terakhir itu dianalisa dilakukan oleh tim Pak Budi Susetyo Pak Papai. Tapi untuk analisa hasil laporan RKAM itu nanti akan kita dampingi besok. Ya, cara membaca, bagaimana cara membaca data dan informasi yang tampil di RKAM itu seperti apa. Karena informasi itu sebaiknya justru internal kita yang harus tahu terlebih dahulu apa maksud dari informasi tersebut. Jangan sampai pihak eksternal yang lebih dulu tahu. Apalagi kalau pihak eksternalnya itu auditor kalau baik. Ya, karena pengalaman kita 3 tahun terakhir ini ya, sejak ada portal BOS, sejak ada EDMRKAM, temuan kita malah naik. Tapi naiknya itu accountable. Karena apa? Karena kalau tahun sebelumnya belum ada portal BOS dan EDMRKAM, auditor hanya sampling paling 20 madrasah. Tapi sekarang populasi
seluruh data merasa ditarik semua, tinggal di matchingkan dengan aturan, yang nggak sesuai aturan itulah temuan. Tinggal nanti rekomendasi temuannya apa? Temuan pengembalian atau temuan administrasi teguran. Nanti mungkin Pak Papai bisa menjelaskan lebih detail tentang itu. Saat ini juga BPKP sedang turun ya Pak ya. Nah, yang kembali lagi yang dilihat itu dana BOS gitu. Jadi EDM itu sangat melekat dengan BOS saat ini gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu. Nah itu yang mungkin perlu kita kuatkan Pak, pemahaman teman-teman di provinsi. Nah nanti setelah teman-teman ini kita coaching besok, berikutnya teman-teman provinsi lah yang akan meng-coaching tim kabupaten kota Bapak-Bapak di 34 provinsi. Nah, itu agendanya juga sudah ada gitu ya. Dan kenapa juga kita mengundang Pokjawas, besok itu kita akan perlihatkan peran Pokjawas Pak dalam alur EDM kami itu, dan ini juga sejalan dengan amanah Pak Irjen kita diskusi temuan dengan BPK, karena tidak mungkin Irjen dari pusat atau tim KSKK pusat yang mengawasi langsung. Yang paling dekat dengan madrasah itu adalah pengawas. Itu yang juga kita perlu kuatkan, gitu ya. Jadi ini tujuan kegiatan kita Pak. Dan karena kita undang 3 orang per provinsi, kita buat menjadi 2 batch. Ini batch pertama, kemudian hari Kamis nanti batch kedua. 17 provinsi, 3 orang masing-masing provinsi. Nah kemudian masih ada 2 kegiatan lagi Pak kita yang akan laksanakan. Dan masih ada 1 kegiatan besar lagi nih yang jadi PR kita itu. Itu nanti tugasnya Mas Gopal ya, koordinatornya Pak. Yang pertama itu lanjutan kegiatan BITEK EDMRK bagi pengawas di 4 provinsi ya Mas ya. Di 4 provinsi yang belum terlaksana. Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo ya, sama Kaltim ya. Nah itu nanti kita akan koordinasikan. Nanti Mas Gopal akan mengkoordinasikan dengan Bapak Ibu dari 4 provinsi itu Pak. Itu dananya sudah tersedia. Ya, dananya sudah tersedia, tapi skemanya beda dengan yang sebelumnya Pak. Kalau sebelumnya kita pakai LSP, sekarang karena dana tambahan kita pakai skema swakelola. Karena kita nggak mungkin kejar lagi untuk hire LSP, gitu ya. Secara keseluruhan kegiatan kita itu akan berakhir seluruhnya di Oktober Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita harus kerjakan itu, gitu ya. Kemudian ada 1 kegiatan besar lagi nih, ya. Kegiatan besar itu refreshment training untuk tim manajemen BOS kabupaten kota dan provinsi se-Indonesia. Jadi tim provinsinya akan kita undang 3 orang per provinsi, kemudian tim kabupaten kotanya 1 orang per kabupaten kota. Itu akan dibagi menjadi 5 klaster. Klaster Batam, kemudian klaster Jakarta, klaster Surabaya, klaster Denpasar, dan klaster Makassar. Ya. Selain tim BOS dari kabupaten kota dan provinsi, juga akan diundang 15 perwakilan madrasah di setiap provinsi. Kali 2 berarti 30 per provinsinya. Jadi cukup masif juga namanya. Nah hanya saja ini walaupun secara prinsip sudah disetujui oleh WB, tapi justru dari administrasi keuangan negara kita Pak, dananya masih dalam proses aktifan. Ya informasi terakhir yang saya dapat dari Pak Priyo itu masih proses review oleh tim Irjen besok. Mudah-mudahan target kita itu akan kita mulai di pertengahan September. Ya, September maraton sampai menjelang akhir Oktober kita selesai dari 5 klaster itu. Nah, itu kita juga akan hire para dari pengajar. Karena saya sudah dapat beberapa orang yang saya rasa memang cukup menguasai dan spesialisasi di beberapa aspek, misalnya tentang perpajakan, tentang aset manajemen dan segala macamnya. Jadi
Jadi kalau kami mengistilahkan Pak Papai dari 8 juknis. Jadi nanti itu khusus kaitan antara EDM Rekam dengan juknis bos. Dari 8 juknis bos itu kita ada yang disebut dengan bab neraka, Pak. Bab neraka itu memang sulit dipahami. Itu bab 4. Bab 4 itu tentang penggunaan. Bab 5 tentang pengadaan barang dan jasa, karena kaitannya nanti dengan perpres tentang pengadaan barang dan jasa. Itu bab yang sering diabaikan oleh madrasah. Jadi nanti ada isasaran. Kemudian bab 6 tentang penggunaan, tentang pelaporan. Yang terbaru itu bab 7 tentang perpajakan. Tahun depan informasinya PPN kita naik lagi jadi 12%. Nah, berarti nanti teman-teman ini akan set lagi di di RKM-nya. Pajaknya yang sekarang 11% dirubah jadi 12%, Pak. Itu akan otomatis. Nah, ini mudah-mudahan dananya segera disetujui, disetujui dan dari KMQ-nya tidak lama prosesnya, dan pertengahan Oktober, pertengahan September kita mulai dengan preparation dulu, Pak. Jadi kita akan undang personal yang terpilih, kemudian dari tim pusat juga kolaborasi. Nanti kita akan pertimbangkan dari Pusdiklat juga, Pak, untuk ambil modul dan knowledge-nya untuk sama-sama kita kolaborasi untuk development dari 5 provinsi. Karena saya menghitung itu ada sekitar 2000 peserta, Pak. 2000 peserta bagi 40 berarti sekitar berapa rombel itu? 50 rombel. Setelah itu selesai, Pak, kegiatan kita. Tinggal nanti transisi administrasi saja dari tim PMI Rep MIGR, termasuk penyiapan laporan, termasuk nanti juga, Pak, yang mungkin perlu kita persiapkan itu adalah, saya sudah diskusi juga dengan Mas Panji untuk mengupdate beberapa hal di Juknis BOS 2025, Pak. Kemudian yang perlu kita antisipasi itu juga nanti supaya tidak terulang lagi temuan 2022 dan 2023, input realisasi tahap 2 kita akan coba coachingnya di Desember, Pak, supaya jangan ada kesalahan. Karena kalau kita mengikuti cut off yang ada di PKS Surabaya sama, itu cut off yang kalau BPK itu saklek atau BPKP itu saklek, karena saya dengar dari Pak Papai BPKP kan minta munculkan cut off, Pak, di Deskan. Di SPK sudah ada, di PKS sudah ada. Untungnya auditornya nggak baca SPK-nya itu, gitu. Karena tanggal 15 Januari 2025 LPJ akhir sudah harus diserahkan. 2 hari sebelumnya, tanggal 13 Januari, semua sisa dana harus dikembalikan. Nah, kalau BPK atau auditornya saklek, semua yang masih ada saldo realisasi dianggap sisa dana dan harus dikembalikan. Nah, itu yang kita harus antisipasi, Bapak Ibu, ya. Karena memang kebiasaan teman-teman madrasah itu kan menumpuk transaksi di akhir semester atau di akhir tahun. Nah, itu yang harus kita ubah mindsetnya. Dan itu juga yang kita masukkan ke dalam rumusan rapor kinerja madrasah, Pak. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan LPJ secara bulanan. Itu menjadi indikator nantinya, gitu ya. Nah, demikian Pak Papai, Bapak Ibu semua yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini 2 hari ke depan berjalan lancar dan kita semua selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang kami hormati selaku konsultan EDM Rekam, konsultan yang kami hormati Pak Zainal Abidin namanya sebenarnya, cuman kok jadi gopal, saya nggak tahu rumusan kayak gimana itu. Yang kami hormati tim Rekam, ini tim Skam awalnya ya, yang kita harapkan kita bisa siksa terus sampai akhir tahun, dan mudah-mudahan bisa kita
maka kita lanjut, kita bisa perpanjang kontraknya. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, ada Pak Kabid, ada Katim kelembagaan. Tentu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas ridho dan inayahnya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah tetap hidupnya yang mengharapkan syafaat Nabi Muhammad nanti dari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa akhirnya kita sudah hampir di penghujung proyek, dan kebiasaan dari proyek ini kan di akhir itu kita kejar tayang, dan itu selalu terjadi di berbagai proyek. Dan tentu kita berharap pasca proyek ini kan ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Jangan kemudian uang yang sudah tergelontorkan ini tidak ada bekasnya sama sekali. Kalau boleh nyombong gitu ya, sesungguhnya menjadi legacy itu ada di kita, di komponen 1, di EDM dan RK. Kenapa? Karena salah yang memungkinkan untuk melanjutkan hasil dari proyek ini. Kita punya dana BOS. Insya Allah dana BOS ini selagi Republik ini berdiri, dana BOS ini akan terus diberikan. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita melihat dari pengelolaan dana BOS kita, mulai dari tahun ke tahun ada yang kemudian secara tradisional kita lakukan gitu ya. Kemudian di anggarannya ditaruh di daerah, di Kemenak, kemudian di Kanwil, kemudian terakhir 5 tahun terakhir ini ada di pusat, dan ternyata kita sudah bisa membuktikan kepada berbagai auditor mulai dari BPK, BPKP dan Ditjen, kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan, dan ini diakui oleh auditor. Dan tentu saja Bapak Ibu sekalian, berkat proyek ini kita juga akhirnya mendapatkan apresiasi dari Bappenas dan DJA berupa anggaran BOS Majemuk, dan penambahan anggarannya juga cukup signifikan. Ketika waktu itu jumlahnya 1,1 triliun. Sekedar informasi Bapak sekalian, 2024 ini kita dapat dana BOS itu, BOS dan POPRA 11,2 triliun. 11,2 triliun itu kalau dibangun jembatan jadi. Apalagi kalau di kerupuk pernah kerupuk. Tapi Bapak sekalian, kita tidak ingin dan yang tergelontorkan ini tidak ada hasilnya sama sekali. Kalau boleh kita bagi, di madrasah ini kan ada kurang lebih 87.391 madrasah, di mana madrasah kita hanya 4.046 saja yang negeri, sisanya 83.345 ini swasta. Nah, PR kita sesungguhnya ini kan ada di madrasah swasta. Kenapa? Karena ada disparitas mutu yang kita rasakan. Di madrasah negeri ini hampir di seluruh provinsi ini kita sudah mulai kerepotan untuk memilah siswa yang masuk. Bahkan di beberapa provinsi itu kalau mulai PPDB sampai Pak Kabitnya itu nggak berani ngeliat handphone, Pak. Betul itu. Kenapa? Karena banyak pihak-pihak yang ingin siswanya ini masuk ke madrasah. Ini membuktikan bahwa kita sudah mulai mampu memberikan kepada masyarakat ini loh, madrasah sudah mulai menunjukkan mutu dan kualitas. Namun demikian, ini bisa jadi bumerang bagi kalian. Bumerang kepada kita jika kita tidak mampu untuk membuktikan output hasil lulusan madrasah kita bisa bersaing di dunia luar. Oleh karenanya, kita mulai melakukan perbaikan-perbaikan. Mulai dari tata kelolanya. Nah, tata kelolanya ini kalau boleh kita sederhanakan, kita mulai dari
perencanaan dan penganggaran. EDM RKAM ini sesungguhnya menyentuh itu, perencanaan dan penganggaran. Bapak dan sekalian, jauh sebelum ada EDM RKAM yang kita kembangkan, ini kan madrasah tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka merencanakan. Ya jangan sampai seperti orang Betawi gitu ya, ketika dia punya uang itu akhirnya udah yang dilihat aja gitu, bagiannya apa dibeli gitu ya. Nah tapi untuk konteks penganggaran madrasah itu tidak bisa seperti itu, maka perlu ada evaluasi madrasah yang kita kemudian kembangkan 5 budaya kerja itu, dan kita lihat ketika ketahuan kelihatan di mana letak kekurangannya, maka bisa diimplementasikan melalui RK penganggarannya. Sedikit demi sedikit nanti kekurangannya ini akan bisa terpenuhi. Jadi ibarat kita membangun sebuah gedung itu sudah bisa tertanah lah di mana yang harus mereka lengkapi dan mereka harus kembangkan lagi kelebihannya. Yang kedua, kalau sekali tentu membaca hasil EDM ini tidak menjadi menarik, dan hasil ini jangan sampai hanya sebuah catatan saja gitu yang tidak pernah kita lihat. Justru dengan adanya EDM ini kita harapkan semua komponen stakeholder mulai dari madrasah bisa tahu, oh kepala madrasahnya tahu, kemudian yayasannya juga tahu tentang hasil EDM. Bahkan mulai dari Kemenak kabupaten dan kota ini bisa harus tahu, dan kanwilnya juga. Kenapa Bapak sekalian? Biar kekurangan dan kelebihan di sebuah kabupaten atau kota itu bisa diketahui. Nah kalau sudah diketahui, nanti strategi apa yang dilakukan oleh sebuah kabupaten atau kota untuk memenuhi itu banyak hal. Bisa dengan kerjasama, bisa juga dengan mencari potensi-potensi anggaran yang lain yang bisa kita lakukan untuk madrasah. Bahkan menurut kalian kalau kita boleh mau membuka diri, itu banyak pihak kok yang mau membantu madrasah. Yang selanjutnya tentu kami juga ingin menginformasikan kepada bapak sekalian, kita belakangan ini sudah melakukan upaya untuk membuat rapor kinerja madrasah. Kalau di AN ini ada asesmen nasional, ini kan jadi rapor pendidikan nasional gitu ya. Nah untuk di kita akan kembangkan rapor kinerja madrasah. Nah ini berangkat dari semua komponen yang kita punya, mulai dari emis itu punya data gitu, data lengkap dan sebagainya, itu komponen-komponen yang bisa kita lihat, kita ambil dari data emis, kemudian kita akan berikan scoring variabel dari emis. Kemudian EDM dan RK ini kita bisa ambil juga mana yang menarik dia, kita kasih scoring. Kemudian AKMI itu kan kayaknya sepertinya hanya dikuasai oleh kawan-kawan yang ada di kurikulum. Nah kita juga perlu tahu itu, makanya nanti ada penilaian dari AKMI yang kita bisa ambil. AKG juga kan biasanya menjadi ranah dari GTK, dan kita nggak bisa lihat gitu ya. Nah, oleh karenanya kita akan kembangkan rapor kinerja pendidikan, rapor kinerja madrasah yang berangkat dari data-data yang sudah kita miliki. Ini menjadi menarik Bapak sekalian, karena selama ini kita kan belum punya tolak ukur untuk penilaian madrasah yang standar. Kita harapkan dengan hasil proyek ini kita kumpulkan semuanya. Misalnya saja AKMI, Pak. AKMI ini kan kita populasi, ya kan? Siswa kita yang kita suruh ikut AKMI itu populasi kelas 5 semua ikut. Kemudian nanti ada di kelas 8 ya, 8 dan 11. Dan ini sifatnya populasi. Dan ini menarik, data ini bisa dapatkan. Menarik lagi kita bisa kumpulkan. Jadi nanti kebayang Bapak sekalian, setiap madrasah itu nanti punya rapor sendiri. Oh, kami ada di zona kuning. Kenapa? Karena ada di literasi yang rendah dan sebagainya. Misalnya seperti itu. Nanti ada uraian yang nanti bisa berupa juga narasi. Ini
Yang paling penting lagi, kita bisa menggunakan misalnya di sebuah kabupaten atau kota itu bisa kita kasih misalnya ini EDM-nya misalnya nasi lemak di apa ampasnya, dan ini bisa jadi masukan Bapak Ibu sekalian, sehingga ibarat dokter kita itu tidak kemudian menyamaratakan obat untuk seluruh madrasah, lebih tepat sasaran ya, minimal sekali untuk para kadif dan kadif kelembagaan kalau turun ke madrasah itu ada data yang dibawa, ada informasi yang bisa didapatkan kemudian diberikan kepada madrasah untuk dipilih. Jadi ya kami yakinlah itu Bapak kalian kadif ini menjadi kawan-kawan yang dirindukan oleh madrasah. Kapan Pak Kabid datang lagi gitu kan? Ya bisa dipintain dananya gitu. Biasanya begitu ya. Ya seperti itu ya. Ya Pak Kabid ya. Pak Pua ya. Gitu ya Pak. Jadi pengalaman kami ketika turut di NTT Pak, bersama Pak Kabid itu ya betul-betul Pak. Jadi madrasah itu benar-benar merasa rindu dengan kita. Kenapa? Karena kita memang betul-betul hadir di tengah-tengah mereka dengan data yang sudah kita miliki. Yang selanjutnya terkait dengan pemutahiran data emis BOS 2025. Ini menarik Bapak sekalian. Di beberapa tahun kita melakukan pendataan, ini kan ada sebuah kebiasaan perilaku madrasah yang menggampangkan, mengentengkan data. Tahun sebelum misalnya kita langsung apa ya, kepada mereka yang tidak melakukan update BOS di tahun 2021 2022 kalau salah, 2022 di Oktober kalau salah itu ya, Oktober 15 Oktober 2022. Nah, karena pada waktu 2023 anggarannya masih lebih, maka kita kasih dispensasi, kita dapat mengambil per Desember gitu. Tetapi untuk konteks tahun ini di 2023 itu 2024 ini bahkan potensi ya, ada kenapa di tahun lalu itu ada tambahan anggaran Bos Majemuk pada waktu itu, sehingga dengan data yang masih belum lebih, jadi potensi kelebihan anggaran dana itu di tahun 2023 itu banyak. Nah, 2023 kesadaran dalam mengumpulkan data itu meningkat meskipun masih ditemukan, misalnya kita perlu hati-hati ya, masih ditemukan modus madrasah untuk menggelembungkan data siswanya dengan berbagai modus. Salah satu modusnya adalah mengeluarkan data siswa yang sudah lulus itu siswa. Nah, di tahun 2025 untuk pendataan 2024 ini kita sangat tepat untuk data ada siswa yang sudah lulus. Jadi akan ulang. Hanya di edaran jika ditemukan kemudian hari datanya fiktif, ya, datanya, maka kita akan bisa pidana. Kenapa kita pidanakan? Karena hanya karena ada uang negara yang kita akan salurkan berbasis data yang mereka berikan. Bapak Ibu sekalian, kita juga patut bersyukur bahwa modus-modus penggelembungan siswa dengan cara memfiktifkan data siswa ini sudah tidak terjadi lagi. Karena apa? Karena kita minta berbasis NIK, nomor induk kependudukan, gitu ya. Nah, ketika misalnya mereka mengarang dalam tanda petik ya, mengarang nomor NIK ini, nanti akan bisa terdeteksi ketika kita melakukan padan data bersama dengan Dukcapil. Dan alhamdulillah
dengan bagusnya data emis kita juga apresiasi oleh Bappenas dan DJA. Oh iya, satu lagi, nanti kita mau memiliki surat itu. Jadi gini Bapak sekalian, untuk 2025 sama persis seperti 2024 ya. Waktu itu kita paksakan semua madrasah swasta itu kita paksa untuk masuk ke RK, ya kan? Minimal portalnya sudah masuk ke portal RK. Meskipun di RK sekarang kan masih dibagi dua gitu ya, ada yang full RK, ada juga yang masih manual gitu. Tapi 2025 ini semuanya tidak ada yang terkecuali madrasah negeri dan swasta kita wajibkan untuk masuk ke RK. Gitu. Pak, bagaimana kalau ada madrasah negeri yang tidak pakai RK? 2025 jika madrasah negeri yang tidak pakai RK kita akan kurangi dana kursnya 10%. Jadi nanti kita akan tuangkan ke dalam surat edaran dan juknis, dan juga akan state di situ. Ini untuk meningkatkan kesadaran bahwa data itu menjadi penting. Bapak Ibu sekalian bisa terbayang begini Pak. Jadi dengan dana 11,2 triliun yang kita terima, yang kemudian dibagi untuk madrasah negeri sekitar 2,9 triliun, ya, dan 8,8 triliunan untuk madrasah swasta, ini di di pertengahan tahun kita sudah bisa mendeteksi potensi lebih potensi gitu dengan RK. Jadi betapa dahsyatnya RK ini, dan kita juga bisa mendeteksi juga kecenderungan belanja madrasah. Misalnya madrasah itu kecenderungannya belanja apa sih? Apakah mereka kecenderungan belanja mereka, apakah kecenderungan belanja laptop atau apa? Ini sudah bisa kita deteksi melalui RK. Jadi dengan semua madrasah baik negeri dan swasta itu menggunakan RK, kita mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Keuntungan dalam artian kita bisa memprediksi potensi silpa dan kita bisa antisipasi itu, dan kita juga bisa melihat tren belanja madrasah. Dengan demikian kita bisa mengarahkan Bapak sekalian jika ada pembelanjaan yang kurang tepat dan kurang pas. Disinilah fungsi Kemenak Kabupaten dan Kota dan juga Bapak dan Ibu sekalian di Kanwil. Gitu. Misalnya saja ketika di pusat itu sudah kita gaungkan transformasi digital, gitu ya. Nah, madrasah itu masih belum mau move on untuk membeli investasi alat-alat pengolah data. Ini kita bisa arahkan, tolong belikan laptop, tolong belikan komputer dan seterusnya. Ini tugas Bapak dan sekalian, berbasis data yang tepat dan valid. Gitu. Kemudian apalagi ya? Oh, Juknismus 2025 terkait dengan cut-off. Iya. Kita di beberapa pertemuan Bapak sekalian ini dikritisi oleh auditor baik BPK, BPKP dan IJ. Ternyata dengan kita membuat sebuah aplikasi ini sebuah langkah maju yang sangat luar biasa. Meskipun ada cost yang harus kita bayarkan. Apa itu costnya? Itu adalah temuan yang sangat luar biasa. Ketika dahulu kala kita hanya menemukan temuan itu berbasis madrasah karena sampling. Saat ini temuan itu bisa dilihat langsung di aplikasi. Bahasa kasarnya kita tuh telanjang, Pak. Tidak ada yang kita tutup-tutupi di situ. Ketika madrasah menerima dana 100 juta, kemudian mereka LPJ kan 90 juta, artinya 10 juta sisanya. Nah, pertanyaannya, sisa 10 juta ini ada di mana? Apakah sudah dibentuk surat pengembalian ke kas negara, ataukah mereka belum mengembalikan? Ini sudah kelihatan. Gitu. Ada juga misalnya ada madrasah yang sudah membuat laporan, tetapi dia mengupload dan punya sudah diambil, mereka belum melakukan LPJ. Ini di BPK juga sangat mudah sekali. Oleh karenanya tahun sebelumnya, tahun 2022
temuannya dua Pak. Temuannya itu satu temuan yang mengembalikan ada anggaran yang belum di LPJ-kan, kemudian ada dana yang belum di LPJ-kan, sudah diambil tapi belum di LPJ-kan. Ini temuan 2022. 2023 temuannya tidak ada kewajiban untuk membalikan, tetapi satu saja, wajib memberikan laporan LPJ yang belum diupload. Dan 2022 itu yang wajib dibalikkan miliar. Di 2023 yang hanya itu adalah dan sudah mulai melakukan bantuan untuk temuan 2022 di 22 miliar itu kita sudah ada 16 miliar yang sudah dikembalikan gitu. Dan ini masih diproses, dicermati oleh Ijen dan BPK. Mudah-mudahan nanti sudah ada laporannya, dan tentu saja jika nanti laporan ini ada yang tertolak, kita akan minta lagi bantuan Bapak sekalian kepada madrasahnya untuk kadang Bapak sekalian kita itu gak boleh percaya 100% kepada madrasah. Musyrik. Betul itu. Kalau percaya itu musyrik. Karena kita minta surat undangan apa aja itu diupload sama mereka. Di sistem itu sudah terbaca, sudah ada bukti pengembalian gitu kan. Ternyata ketika kita klik, kita buka, itu surat undangan Pak. Kita kena prank Pak. Dan malu itu dibuka oleh editor. Kembalikan Pak. Sudah. Laporannya sudah itu, di aplikasi sudah hijau semua gitu ya. Ketika diklik itu, loh Pak ini kok undangan Pak gitu. Jadi memang dalam hal ini perlu ada ketelitian dan kecermatan dari kita semua. Oleh karenanya di era yang memang sekarang sudah serba digital, kita harus memanfaatkan digitalisasi ini, dan juga kita harus optimalkan sehingga pekerjaan kita juga menjadi lebih mudah. Ada lagi nggak ya yang perlu dibicarakan? Kayaknya udah ya, cukup ya. Mas Panji, ada Mas Panji? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada kendala apapun, silakan seksa Mas Panji. Kalau belum punya nomor telepon Mas Panji, nanti saya kasih. Ya. Berdiri Mas Panji. Ya, ini Pak. Ini Mas Panji ini tim saya yang di belakang layar yang selalu siap disiksa oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan rumah tangganya aman-aman ya Mas ya. Ya soalnya tingkat stres itu berhubungan erat dengan kebahagiaan dan kemesraan ya. Ya, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat Bapak Ibu sekalian, dan tentu Bapak sekalian kita punya mimpi besar agar madrasah kita ini menjadi maju, bermutu, mendunia. Gitu ya. Cerita-cerita tentang maju, bermutu, mendunia ini Bapak sekalian, tentu kita tidak bisa maju, bermutu, dan serta berdunia tanpa adanya budget anggaran. Nah, dulunya di madrasah ini kita masih bahasa-bahasa untuk menunjukkan madrasah. Betul Pak. Jadi kami sudah menurut MA 16 2020 tentang komite madrasah, kita turun menjadi jubir komite madrasah. Di sana di dalam Bapak sekalian sudah terima semua ya komite ini sudah ada sudah kita melihat, dan kami agar komite madrasahnya tidak dimaknai sumbangan saja dari wali murid, tetapi komite ini meminta CR kepada perusahaan yang lain gitu ya. Juga kepada tokoh-tokoh masyarakat yang memang mereka sudah mencari surga lah gitu ya, mencari amal jariah, sedekah jariah yang
yang dirasa di swasta tidak akan berlangsung lama. Kita bisa itu semuanya tentu dengan andil semua pihak, peran serta semua pihak, masyarakat kita libatkan, tokoh masyarakat kita libatkan, dan semuanya kita libatkan. Saya kira ini Bapak sekalian, mohon jika Bapak sekalian nanti masuk surga duluan, ya jangan lupa Pak, karena kita tidak tahu di sini ada yang ikhlas kemudian turun ke madrasah, membina madrasah dan menjadikan tokoh-tokoh agama kemudian dari madrasah dan menjadikan Bapak sekalian masuk surga tanpa hisab bus gitu. Dan nggak boleh egois Pak. Kalau sudah masuk surga tolong dilihat kanan kirinya. Ini teman kabit saya dulu yang nakal-nakal mana ya gitu, misalnya gitu ya Pak ya. Maksudnya nakal-nakal jarang datang gitu, satu kegiatan gitu ya. Nanti dipanggil, tolong teman saya, termasuk saya juga Pak. Kalau saya belum ada juga ya panggil juga. Ditarik lah. Kurang mohon maaf. Allah muwaffiqillah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, huwallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.